Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daswenda Indra, mahasiswa dari Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa saja komponen dari AC mobil beserta fungsinya, dan juga bagaimana cara kerja dari AC mobil. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut. AC mobil berfungsi untuk mendinginkan dan memanaskan ruang kabin kendaraan, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dalam berkendara. AC mobil mengatur temperatur udara, kelembaban udara, kejernihan udara dan distribusi udara di dalam ruang kabin kendaraan. Sistem AC mobil terdiri dari beberapa komponen utama, yang bekerja bersama untuk mendinginkan udara di dalam kabin kendaraan. Kompresor adalah jantung dari sistem AC mobil. Fungsinya adalah untuk menekan dan mengalirkan refrigeran melalui sistem. Sehingga saat refrigeran ditekan, maka akan terjadi peningkatan tekanan dan suhu dari refrigeran, yang berguna untuk melakukan proses kondensasi pada kondensor. Kondensor bekerja untuk mendinginkan gas refrigeran yang dipompa oleh kompresor, merubahnya menjadi cairan dingin. Dalam proses pendinginan, kondensor menggunakan udara dari luar dan dibantu oleh kipas yang terpasang di depan kondensor, sehingga proses kondensasi dapat terjadi dengan sempurna. Receiver dryer atau akumulator berfungsi untuk menyaring kotoran dan menyerap kelembaban dari refrigeran, menjaga sistem tetap bersih dan efisien. Jika kotoran dan uap air ikut terbawa masuk ke dalam sistem AC mobil, maka dapat menyebabkan tersumbatnya proses sirkulasi refrigeran di dalam sistem AC mobil, serta terbentuknya es dikarenakan saat proses pendinginan ada uap air, sehingga es dapat menyumbat katup ekspansi. Katup ekspansi mengontrol aliran refrigeran ke evaporator, mengurangi tekanan dan mengubah refrigeran menjadi gas dingin. Pada katup ekspansi, terdapat sensor panas yang berfungsi untuk mengatur bukaan katup ekspansi, tergantung dari beban pendinginan AC mobil. Evaporator adalah tempat di mana refrigeran menyerap panas dari udara di dalam kabin kendaraan, menghasilkan udara dingin yang kemudian disirkulasikan kembali ke dalam kabin. Dalam proses sirkulasi udara dingin ini, evaporator dibantu oleh komponen blower. Komponen blower menghembuskan udara dingin dari evaporator menuju ruang kabin kendaraan. Besar kecilnya hembusan blower ini dapat diatur melalui tombol pengaturan AC mobil. Dengan memahami setiap komponen AC mobil, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi masalah dan melakukan perawatan yang tepat. Sehingga, saat terjadi kerusakan pada komponen AC, kita sudah tahu dengan cepat komponen apa yang rusak, serta bisa langsung memperbaikinya. Sistem AC mobil bekerja melalui siklus pendinginan yang kompleks, melibatkan perubahan wujud, tekanan, dan temperatur dari fluida pendingin atau refrigeran. Memahami proses ini penting untuk mendiagnosa dan melakukan perawatan sistem AC. Bagaimana cara sistem AC mobil ini bekerja? Mari kita simak pembahasan berikut. Pertama, proses dimulai di kompresor. Kompresor berfungsi sebagai pompa yang menekan refrigeran, yang pada tahap ini berada dalam wujud gas. Saat refrigeran masuk ke kompresor, tekanannya biasanya berada di kisaran 2,1 kg per cm².
Kompresor kemudian menekan gas refrigeran ini, meningkatkan tekanannya secara signifikan menjadi sekitar 10,5 hingga 17,5 kg per cm kuadrat, tergantung pada kondisi sistem dan suhu lingkungan. Selain meningkatkan tekanan, kompresor juga menaikkan suhu refrigeran, yang dapat mencapai 80 hingga 90 derajat Celcius. Peningkatan tekanan dan suhu ini sangat penting karena mempersiapkan refrigeran untuk melepaskan panasnya di tahap berikutnya, yaitu di kondensor. Kompresor merupakan elemen kunci dalam sistem ini, yang memastikan aliran refrigeran tetap berjalan lancar dan efektif di seluruh sistem AC. Setelah meninggalkan kompresor, refrigeran yang sekarang bertekanan tinggi dan panas memasuki kondensor. Di sini, refrigeran didinginkan oleh aliran udara dari luar kendaraan. Kondensor bekerja mirip dengan radiator, di mana panas dari refrigeran dilepaskan ke udara luar, menurunkan suhunya menjadi sekitar 60 derajat Celcius. Proses ini menyebabkan refrigeran berubah wujud dari gas panas bertekanan tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi. Penurunan suhu ini penting untuk mempersiapkan refrigeran masuk ke tahap berikutnya, di mana tekanan dan suhu akan diatur lebih lanjut. Selanjutnya, refrigeran mengalir ke receiver dryer atau akumulator, tergantung pada jenis sistem AC. Komponen ini memainkan peran penting dalam menjaga kebersihan dan efisiensi sistem, dengan menyaring kotoran dan menyerap kelembapan dari refrigeran cair. Wujud refrigeran tetap cair, namun tekanan dan suhu dijaga pada tingkat yang sesuai, yaitu sekitar 10,5 hingga 17,5 kg per cm kuadrat, dan suhu sekitar 60 derajat Celcius. Penghapusan kelembapan penting untuk mencegah pembentukan es dalam sistem yang dapat mengganggu fungsi AC. Pada receiver dryer juga terdapat side glass, yang berfungsi sebagai kaca pengintai, yang dapat melihat jumlah aliran refrigeran. Jika terdapat gelembung-gelembung udara, maka artinya terlalu sedikit refrigerannya. Sebaliknya, jika tidak ada gelembung udara sama sekali, maka jumlah refrigeran terlalu banyak. Kondisi yang pas dan tepat adalah gelembung udara ada di dalam receiver dryer, namun dalam jumlah yang normal. Refrigeran kemudian mencapai katup ekspansi di mana peran penting lainnya terjadi. Katup ini mengatur jumlah refrigeran yang masuk ke evaporator, mengurangi tekanan dari sekitar 10,5 sampai 17,5 kg per cm kuadrat, menjadi 2,1 sampai 3,5 kg per cm kuadrat. Penurunan tekanan ini, menyebabkan refrigeran berubah menjadi campuran cair dan gas dingin pada suhu sekitar 5 derajat Celcius. Pengaturan tekanan ini sangat penting untuk memastikan efisiensi maksimal, saat refrigeran memasuki evaporator untuk proses pendinginan akhir. Dalam evaporator, campuran cair gas refrigeran ini, menyerap panas dari udara dalam kabin. Proses ini menyebabkan refrigeran berubah wujud sepenuhnya menjadi gas pada suhu sekitar 0-5 derajat Celcius. Udara yang sudah dingin ini, kemudian dihembuskan kembali ke dalam kabin mobil, dibantu oleh komponen blower. Sehingga, udara dingin yang ada pada sirip-sirip evaporator dapat tersalurkan ke dalam ruang kabin kendaraan. Udara dingin inilah yang memberikan kesejukan yang kita rasakan saat menggunakan AC. Evaporator dengan demikian bertindak sebagai penukar panas, mengambil panas dari udara kabin dan mengeluarkannya dari sistem melalui gas refrigeran.
Pada saat evaporator dalam kondisi dingin, sirip-sirip evaporator menangkap uap air yang terkandung pada udara yang dihembuskan oleh blower, sehingga terjadi penumpukan uap air pada sirip-sirip evaporator dan pipa-pipa evaporator. Uap air ini lama-kelamaan berubah menjadi embun, lalu embun inilah yang menetes ke bawah kendaraan. Perlu diingat, bahwasanya refrigeran tidak pernah keluar dari sistem AC mobil, yang menetes itu adalah embun yang ada pada evaporator. Siklus ini berulang secara terus-menerus, menjaga suhu di dalam kabin tetap nyaman selama berkendara. Dengan memahami perubahan wujud, tekanan, dan temperatur refrigeran di setiap tahap, kita dapat lebih mudah mendiagnosis masalah dan melakukan perawatan yang diperlukan pada sistem AC. Pengetahuan ini penting untuk memastikan AC bekerja optimal dan efisien, serta untuk memperpanjang usia pemakaian AC mobil.